Pertama ya, jadi ini saya temukan hampir semuanya ke belakang ini masih menyebut para pemohon itu. Nah ini kan jelas, sehingga misalnya lihat di halaman 25 ya, sehingga hak konstitusional pemohon sebagai dijamin, ini nggak ada lagi soal hak di sini. Soal hak pemohon itu hanya membuka pintu masuk ke alasan, adanya di legal standing. Nah begitu masuk ke alasan, yang harus dijelaskan itulah mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi bisa menjelaskan norma itu dari awal, mau pakai pendekatan apa terserah, mau pendekatan sistematis, historis, mau menggunakan putusan-putusan yang sebelumnya, mau mendapat pendapat ahli untuk membuktikan pertentangan itu, atau menunjukkan perbandingan. Nah ini yang belum kelihatan di permohonan ini. Bagaimana plus positif negatifnya pendidikan lanjutan kedokteran itu yang hospital base dengan university base. Itu harus dijelaskan. Karena kalau dilihat sekali lagi merujuk keterangan yang diberikan pemerintah dalam persidangan kasus yang lain, karena ini cara pemerintah katanya untuk mempercepat dokter-dokter spesialis. Karena ketidakcukupan itu. Nah, itu harus dicarikan. Mengapa ini para pemohon masih tetap bersandar pada pendirian ini harus dilakukan oleh universitas kan? Jadi university base. Nah itu harus dijelaskan, tanya ke beliau-beliau ini. Kan praktisi ini, ada yang dokter juga, ada yang pengajar juga. Tolong dijelaskan. Karena ini pendidikan, ya harusnya kan kampus misalnya. Lalu bagaimana meletakkan rumah sakit dalam konsep university base? Apa positifnya, apa negatifnya, bagaimana yang terjadi di tempat lain? Nah itu yang harus dikemukakan di sini. Karena apa? Kalau Anda tidak membantu mahkamah menjelaskan itu, kami ini kan punya referensi yang terbatas soal yang begitu. Bahkan di undang-undang kesehatan yang lain sudah kita tutup sidang, kita bahas, akhirnya sudah diumumkan lagi, akan dibuka lagi sidang beberapa kali. Berarti masih ada poin yang harus didalami. Nah tugas pemohon membantu mahkamah untuk memberikan pemahaman yang mudah, terutama untuk meyakinkan kami bahwa pilihan Anda itu adalah pilihan yang harus diterima oleh mahkamah. Nah itu yang harus dipikirkan oleh para pemohon dalam permohonan ini. Nah itu sayangnya itu saja ya terkait dengan permohonan yang nomor 1 ini. Mau mencari misalnya pendapat-pendapat atau perkembangan di dunia global boleh, yang berkaitan dengan di mana seharusnya. Apa kelemahannya misalnya kalau pendidikan spesialis itu basisnya adalah hospital base. Misalnya kalau dia berbasis hospital base, maka sebagai bagian dari pendidikan dia akan mengalami ini kekurangannya. Nah itu yang harus dijelaskan ke kami. Nah itu saja catatan saya di permohonan nomor 143. Yang lain-lainnya tadi sudah disampaikan oleh 2 hakim panel. 146 Pak Bahrul Ilmi Yakub, saya ini agak berbeda dengan Bapak ini. Kalau Bapak gunakan jumlah halaman dissenting dengan pokok permohonan, dissenting itu bukan posisi utamanya, Pak. Jadi nggak tepat untuk menggunakan. Dan itu pun dissenting kan beberapa orang hakim. Sendiri-sendiri lagi Bapak jumlahkan begitu ya tebal dia. Jadi nggak adil, Pak. Tidak apple to apple memperbandingkannya. Tapi yang paling penting bagi kami di sini adalah satu, ini Bapak mau mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi atau mau bagaimana ini? Karena apa? Ini harus disebutkan bahwa pasal 169 huruf Q Undang-Undang bla bla bla
sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Ini kan agak mirip-mirip dengan permohonan Bapak yang sebelumnya ini. Nah, saya sarankan Pak, ini Bapak pertimbangkan, menggunakan dasar dalam legal standing itu adalah sebagai pemilih. Jadi kalau Bapak menggunakan dasar soal kepastian hukum karena Bapak advokat, ya advokat kan semakin banyak masalah kan semakin beruntung dia Pak, semakin banyak orang datang ke dia. Nah berkelakarnya kan begitu. Tolong dicarikan basis argumentasi, jangan permohonan Bapak itu terhenti gara-gara legal standing. Nah itu satu. Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh pemohon, ini sebetulnya kalau dilihat di pokok permohonan sama sekali belum ada penjelasan mengapa putusan Mahkamah pasal 169 huruf Q itu yang telah dimaknai dalam putusan 90 itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Nah, belum ada penjelasan. Nah, Pak Bahrul, karena ini setiap minggu rutin ya, nah kami ingin juga melihat ini semakin lama Bapak makin challenge kami ini. Semakin bagus Bapak bikin alasan permohonan, semakin sulit kami. Tapi kalau Bapak membuatnya tidak jelas, ya kita kasih aja nih permohonan kabur, gampang Mahkamah. Tapi ini Pak Bahrul ini yang harus dipikirkan, apalagi soal-soal yang berkaitan dengan putusan 90 itu sudah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak Bahrul silakan cek setelah ada putusan MK yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki, ada beberapa putusan semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan ketika putusan Pilpres pun tidak ada yang disenting menggunakan basis soal usia itu, perubahan usia itu. Nah memang ini ada 2 orang hakim yang tidak terlibat, tapi kan nggak cukup ini Pak 2 hakim. 72 lah paling-paling posisinya kalau ada yang mau berubah itu. Tapi bukan itunya. Bantu kami mencarikan argumentasi yang lebih kuat sehingga pada akhirnya kami berpendirian, oh iya ya, ini harus dikembalikan ke usia 40 tahun. Nah itu Pak Bahrul. Saya ini kan orang yang disenting dalam putusan itu, tapi begitu ada permohonan berikutnya, kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Pak Bahrul, jadi tolong ini diperkuat. Jadi Bapak boleh mengatakan, oh kalau orang konkoring itu sebetulnya substansinya disenting. Tapi itu kan diskursus akademik. Secara faktual itu sudah karena mau ngambil posisi konkuring, itu kan soal alasan yang berbeda, kemudian ujungnya sama. Nah itu kan yang kita pahami. Nah itu oleh karena itu Pak Bahrul Ilmi Yaakob ini harus mencarikan argumentasi yang kuat. Misalnya begini, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum bla bla dan seterusnya yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun adalah konstitusional dan mengikat umum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Ini cara perumusan petitumnya pun Pak tidak lazim. Ini Bapak mau nyatakan konstitusional atau inkonstitusional ini? Nah, kalau mau dikatakan inkonstitusional, kan Bapak takut juga menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Sehingga dicarilah. Nah, supaya konstitusional begini bunyinya. Nah, ini Bapak lihat lagi nanti bagaimana mengkonstruksikan petitum itu di dalam PMK nomor 7 2025. Itu saja Pak Bahrul. Kami senang nih kalau ketemu Bapak tiap minggu. Terakhir 149.